السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang 7 golongan yang kita mungkin bisa berharap 3 ya. Ada beberapa yang kita sudah tidak bisa berharap, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah, kemudian laki-laki yang digoda oleh seorang wanita, ya. Sepertinya ini kecil kemungkinan buat kita. Masih ada 4 lagi yang kita bisa berharap. Bersedekah secara sembunyi, menangis di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, kemudian saling mencintai karena Allah, dan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Seandainya kita hanya termasuk yang satu, cuman satu doang, bolehkah berharap mendapatkan naungan? Boleh? Nah, boleh. Karena 7 ini bukan harus semuanya. 1 saja cukup. Beda dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tentu 3-tiganya harus. Ya. Syarat supaya kita mendapatkan manisnya iman, tentu berapa? 3-tiganya harus. Tidak boleh cuman 1, tidak boleh cuman 2. Ya. Syarat supaya kita masuk ke dalam kelompok ahlu sunnah yang beriman kepada takdir, maka 4-empatnya harus. Tidak boleh cuman 3, cuman 2, apalagi cuman 1. Ya. Adapun ini 1 saja kita boleh berharap. 2 apalagi, 3 apalagi, dan seterusnya. Adapun 7-7-nya tentu sulit. Bagi kita ini yang awam sulit. 1 saja kita boleh berharap. Ya, kita tinggalkan. Kita masuk 450 ya. Mungkin di antum sedikit berbeda nomornya. Di saya 450. Wa an Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu anhu qala Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah mendatangi Nabi dan saat itu Nabi sedang sholat. Tentu sholat sunat. Kalau sholat wajib ya bukan mendatangi, tapi di belakang beliau. Ini mendatangi Nabi. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Ketika aku datang menemui Nabi, ternyata beliau sedang sholat. Dohirnya tentu di masjid. Ya.
Karena kan tidak mungkin tiba-tiba masuk ke rumah Nabi, Nabi sedang sholat. Nah, maka mengatakan apapun yang terjadi, sholat sunat itu harus di rumah, tidak juga. Di masjid nggak masalah, bahkan mungkin lebih baik ketika memang nggak ada orang, sepi, di rumah malah rame, sedang kumpul keluarga misalnya, sedang ada hajatan. Karena sebaik-baik sholat sunat itu adalah di rumah, bukan di masjid. Hadis ini mengandung hukum ini mengandung illah. Al-hukmu yaduru bil illah adaman kana au wujudan. Hukum yang mengandung ilat, maka ketika ilat itu hilang, alasan itu hilang, maka hukum ikut hilang. Gitu ya. Berbeda dengan haramnya babi, haramnya berzina. Apakah ada ilatnya? Enggak ada. Enggak ada. Apakah cacing pita itu ilat sehingga babi itu haram? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Maka seandainya ada teknologi yang bisa mengetahui bahwa daging babi ini bersih dari cacing pita, apakah daging babi itu masih haram? Masih. Karena adanya cacing pita bukan ilat haramnya babi. Gitu ya. Seandainya ilat, ya tentu jadi halal. Nggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Apakah haramnya khamr itu mengandung ilat? Jawabnya, iya. Jadi haramnya babi, haramnya zina, haramnya judi, haramnya khamr, beda. Kalau zina, judi, babi tidak mengandung ilat, kalau khamr mengandung ilat. Apa ilat khamr? Mabuk. Mabuk. Maka seandainya ada sebuah minuman yang orang bilang sedunia ini khamr, tapi diminum mau sebotol, 2 botol, nggak ada yang mabuk. Ya, nggak ada yang mabuk dari situ. Tentu halal. Walaupun orang mengatakan mengandung ini, mengandung itu, mengandung ini, kandungan di dalam minuman ini sama dengan kandungan yang ada di whisky misalnya, ya. Whisky kan jelas memabukkan. Tetapi ini tidak memabukkan. Ya. Karena haramnya khamr mengandung illat. Gitu ya. Sama dengan disunahkannya kita sholat di rumah, sholat sunat di rumah, itu ada ilatnya. Maka ketika ilat itu hilang, ya hukum itu juga hilang. Lebih baik sholat sunat di rumah, hilang itu. Kalimat itu jadi salah. Kenapa? Karena di rumah sedang rame-ramenya. Sedang kumpul keluarga, hajatan, dan seterusnya. Gitu ya. Maka alangkah baiknya kalau kita itu mengetahui hukum ini mengandung ilat apa tidak, hukum ini mengandung ilat apa tidak. Gitu. Dan jangan bilang kalau ibadah mahdhah tidak mungkin mengandung ilat. Kalau ghairu mahdhah pasti mengandung ilat. Enggak juga. Enggak juga, ya sholat di rumah di masjid itu kan mahdhah. Ternyata ada ilatnya. Ya. Ini difahami oleh para sahabat. Difahami oleh para sahabat. Tapi tidak kemudian ditulis, diteorikan, dihafal teori itu, dihafal kaidah itu, tidak. Tapi mereka faham mengamalkan kaidah ini. Terjadilah ucapan Umar, mulai besok kalian jangan sholat taraweh sebelum datang Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Mulai hari itu, mulai malam itu, kaum muslimin berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Padahal di zaman Nabi tidak ada, di zaman Abu Bakar tidak ada.
Kok berani-beraninya Umar menetapkan hukum itu? Karena Umar faham bahwa Nabi tidak salat berjamaah tarawih setiap malam mengandung ilat. Dan ilat itu hilang ketika beliau sudah wafat. Gitu ya. Nah, Abdullah bin Sikhar ini atau Abu Hurairah ya, mendatangi Nabi, menemui Nabi saat Nabi sholat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal. Aku mendengar dari dalam jaufnya, dari dalam rongga dadanya, yang tutu terdengar lewat mulutnya ya, itu seperti aziz, mendidihnya air yang ada di periuk mirjal, yang ada di wadah yang sedang dipanaskan. Air yang sedang dipanaskan mendidih, antum tahu bunyinya seperti itu. Nah, Abdullah bin Sikhar menyamakan suara yang terdengar dari jaufnya Nabi itu seperti itu. Suara apa? Minal bukai. Suara tangisan. Suara tangisan. Ya. Ini syahidnya. Kata-kata minal buka ini syahid dari judul Babu Fadlil Bukai min Khasyatillah. Bab tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah wa syauqan ilaih, rindu kepada Allah. Ya. Di sini sahih kata Al-Imam An-Nawawi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Penilaian Imam An-Nawawi sama dengan penilaian pensyarah, yaitu Syekh Salim bin Al-Hilali. Beliau juga mengatakan sahih. Karena di beberapa hadis penilaian Syekh Salim tidak sama dengan penilaian Imam Nawawi. Ada beberapa, cukup banyak, Imam Nawawi mengatakan sahih, Syekh Salim mengatakan hasan. Kadang mengatakan dhaif. Atau hasan oleh Imam Nawawi, dinilai dhaif oleh Syekh Salim. Dan begitulah para ulama pensyarah kitab tidak istilahnya membebek ya, tidak taklid buta kepada muallif. Syarih tidak harus sama persis dengan muallif ya. Guru murid tidak harus sama persis dengan gurunya. Ada perbedaan mencolok antara guru dengan murid, hal yang biasa. Bagaimana perdebatan antara Imam Nawawi, antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, dan seterusnya. Fiqhul hadis. Ada 4. Yang pertama, jawazu naqli sifatil khashi' alladhi yaqtadi bihi an-nas liyata'assu bihi. Bolehnya menceritakan sifat kekhusyuan seseorang. Boleh. Keindahan akhlak seseorang, keindahan tutur kata seseorang, keindahan kedalaman ilmu seseorang, boleh. Yang tidak boleh menceritakan keindahan seorang wanita, ini tidak boleh.
menceritakan keindahan, kecantikan seorang wanita tanpa alasan yang hak, tidak boleh. Masih ingat hid, ya, ha, ya, ta. Hid ini laki-laki sahabat yang tidak sempurna sebagai laki-laki. Banyak kita saksikan hari ini, ya. Laki-laki tidak sempurna sebagai laki-laki. Maka Nabi membolehkan hid ini kadang bercampur dengan laki-laki, kadang bercampur dengan wanita. Ya. Adapun salat tetap di saf laki-laki. Di luar salat boleh. Tiba-tiba Nabi mendengar kabar bahwa si hid ini menceritakan rambutnya fulanah begini, lehernya fulanah begini, fisik tubuhnya fulanah begini kepada sahabat laki-laki. Nabi dengar, maka semenjak saat itu Nabi mengharamkan hid berkumpul dengan para wanita, bahkan sempat dikucilkan. Ya. Kalau istilah kita mungkin di penjara. Waktu itu kan belum ada penjara, ya. Agar kapok, agar tidak mengulangi perbuatan buruknya. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Menceritakan keindahan, kecantikan seorang wanita kepada para lelaki yang tidak ada manfaatnya, kecuali ada manfaatnya untuk nazar dan seterusnya, ya. Ini tidak boleh. Nah, adapun keindahan akhlaknya, kehusuan ibadahnya, boleh. Supaya apa? Yaktadi bihinna, supaya ditiru oleh manusia. Karena manusia itu cenderung meniru. Manusia itu cenderung mengikuti, menjadi semangat untuk mengikuti. Mau yang baik, mau yang buruk. Buruk pun begitu. Beberapa kali kita mendengar di satu tempat ada pembunuhan dengan dipotong-potong, dimutil, ya, mutilasi. Nggak lama di sana ada lagi dibunuh dengan dipotong-potong. Sebelah sana ada lagi. Karena sifat keburukan itu ditiru. Maka dalam Islam jangan menceritakan keburukan. Jadi seandainya ada pembunuhan di Surabaya misalnya, jangan sampai orang Bandung, orang Jakarta, orang Semarang, orang manapun tahu. Nggak usah tahu. Ada perselingkuhan, ada perzinahan, ada pemerkosaan. Yang lain nggak usah tahu. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Maka jika tegak daulah Islamiyah, walaupun belum tegak 100%, ya, mestinya penguasa melarang berita-berita apa itu kriminal itu, mestinya tidak usah diberitakan, nggak ada manfaatnya. Alangkah baiknya 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, berita itu isinya pembangunan, ya, berita tentang pertanian. Ini urusan dunia, ya. Apa itu? Lom pencapir, ya kan? Dulu waktu kita kecil remaja nonton sebel juga, ya, kayak gitu, nggak menarik. Yang menariknya justru ya yang sekarang ini menarik. Si fulan begini, ternyata si fulan selingkuh. Apalagi dia tokoh, apalagi dia kiai, apalagi dia pejabat. Menarik, padahal itu dosa besar. Ya, kan ada apa ya? Ada rasa nikmat, gitu ya. Ditiup-tiup oleh setan, oleh iblis, sehingga ketika kita membicarakan aib seseorang itu, apalagi dia pejabat, dia tokoh, ada rasa lezat. Ya. Tadinya kopinya biasa-biasa saja, sambil gibah
kopinya lebih enak lagi ya. Kopi kapal api jadi rasa gayu misalnya. Ya setan kan pintar. Iblis kan lihai. Ditiup-tiup jadi nikmat, jadi lezat. Itu majelis ghibah luar biasa, nikmat, lezat. Ya. Oleh karena itu, kalau mau menceritakan yang seperti ini, gitu. Jangan di depan orangnya tentunya ya, agar orang-orang meniru, mencontoh, begitu. Ceritakan yang baik-baik. Yang kedua, bayanun lima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kamalil khawfi min Allah. Menerangkan bagaimana rasa takut Nabi terhadap Allah betul-betul sempurna. Tidak dibikin-bikin, bukan hiasan, bukan kamuflase, bukan sebagai apa istilah kita buah bibir ya, bukan sekedar ya bunga-bunga berita, tapi betul-betul para sahabat tahu itu tidak sengaja. Nggak ada niat sedikit pun bagi Nabi untuk mempertontonkan rasa takut beliau kepada Allah. Tidak. Maka jarang sekali diriwayatkan beliau mengimami sholat duhur, sholat Jumat, sholat maghrib, sholat tarawih, sholat isya sambil menangis. Sambil menangis, tidak. Yang ada ketika sendiri. Dan memang sudahnya seperti itu. Menangis itu sendirian. Tidak usah berdua, berlima, bersepuluh, ratusan, ribuan, tidak usah. Ya. Kalau toh ada sekali, dua kali, nggak bisa dihindari. Bukan kemudian berkali-kali menjadi rutin, tidak sama sekali. وهذا دليل على كبير علمه بالله ومعرفته بقدرته. Ini merupakan dalil petunjuk bahwa ilmu beliau terhadap Allah, pengetahuan beliau terhadap sifat-sifat Allah itu kabir, besar, sempurna. Orang semakin mengenal Allah, semakin banyak ilmunya tentang Allah, semakin besar rasa takutnya. Hari ini gimana mau takut? Allah ada di mana aja dia nggak tahu. Ya kan? Gimana mau takut? Allah membolak-balikkan hati manusia dengan apa? Dia nggak tahu. Gimana mau takut? Dengan apa Allah menggenggam roh manusia yang sudah mati dan yang sedang tidur? Dia nggak tahu. Apa yang Allah lakukan di sepertiga malam? Dia nggak tahu. Sifat-sifat Allah dia nggak tahu. Maka tidak muncul rasa takut. Mending nggak tahu ya. Lebih buruk dari nggak tahu apa? Menolak. Itu. Dikasih tahu nggak mau. Yang ngasih tahu pakai ayat lagi, pakai hadis. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Was samawati matwiyatun biyamini. Ini kan semua ayat semua. Firman Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya diyakini, terima kasih, alhamdulillah dikasih tahu, Allah yang ngasih tahu. Aku bersemayam di atas arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Bukannya diimani, malah ditolak. Atas nama akal, nggak masuk akal. Sombong sekali. Berarti akalnya lebih hebat dari Nabi, dari Abu Bakar, dari Umar. Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat, satu pun nggak ada yang menolak. Kalau Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nggak ada yang menolak. Tiba-tiba hari ini ada seorang ustadz, kiai, tokoh Islam menolaknya dengan alasan tidak masuk akal.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah Rasul dan para sahabat itu bodoh-bodoh, nggak punya akal. Karena nggak nolak. Mereka sarjana IAIN, profesor, doktor IAIN, Win sekarang ya, merasa cerdas akalnya, menolak ayat-ayat itu, nggak masuk akal. Dan akhirnya tidak menjadi pembahasan. Seolah nggak ada di ayat. Bagaimana? Seolah nggak ada ayat seperti itu. Ya dilewatkan gitu saja. Baca sih baca. Apa akibatnya? Nggak ada rasa takut. Allah tidak berikan rasa takut di hati mereka. Hatinya menjadi mengeras. Matanya menjadi mengering. Jarang sekali atau tidak pernah menangis sama sekali. Karena Allah. Nggak ada rasa takutnya, karena tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Yang ketiga ya, man zaharat alaihi ammaratul khusyu', barang siapa yang tanda-tanda khusyuknya itu terlihat, ya, kelihatan nih tanda khusyuknya, la yu'addu mura'iyan, jangan dituduh ria, jangan dianggap itu ria, karena memperlihatkan, ya, kelihatan gitu ya. Ya, kadang Allah ini menampakkan. Banyak manusia yang khusyuk, yang dermawan, yang luar biasa takutnya kepada Allah, yang begitu zuhudnya, tapi orang nggak ada yang tahu. Allah yang tahu, nggak masalah. Nah, kadang-kadang Allah tampakkan. Gitu ya. Bahkan kadang-kadang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, termasuk yang sedang kita pelajari. Ya, lihat aja para sahabat. 100.000 lebih sahabat yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Semuanya tercatat dalam sejarah. Namanya, kehebatannya, keilmuannya. Enggak. Sekedar nama saja tidak tertulis. Gitu. Siapa sahabat yang dibohongi oleh Abdullah bin Amr bin As, lalu nginep 3 malam itu? Kan luar biasa. Disebut namanya pasti masuk surga. Nggak ada yang tahu, kita nggak tahu. Kita tahu cuman ceritanya doang. Kita tahu Abdullah bin Amr bin As-nya. Dianya siapa kita nggak tahu. Wanita hitam yang ayan itu. Yang memilih ayan tapi dijamin masuk surga oleh Nabi, daripada sembuh tapi tidak dijamin. Kayak apa mulianya wanita ini? Namanya siapa? Nggak tersebut dalam riwayat hadis. Artinya, sudahlah. Kalau kita punya kelebihan walillahilham, entah ilmu, entah kehusuan, entah kedermawanan, entah kezuhudan, kok tidak ada yang tahu, nggak masalah. Dan tidak usah berusaha. Ya, biar tahu dikit dah, pasang status dah. Saya sholat malam bertahun-tahun nggak ada yang tahu, gitu ya. Sekali-kali dah pasang status. Ya. Malam ini doang, yang kemarin-kemarin saya nggak cerita sholat malam, gitu. Ntar juga nggak. Udah malam ini doang, mumpung sholat malam di depan Ka'bah misalnya. Nggak perlu. Nggak perlu, kita serahkan kepada Allah. Mau dimasyhurkan nama kita atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Ya. Sebaliknya, tidak perlu juga ditutup-tutupi dengan gulu. Seperti tarekat Sofia ditutup-tutupi dengan gulu. Saking gulunya nggak mau sholat. Saking gulunya ingin menutupi kebaikan, nggak mau riya.
dia nggak mau sholat berjamaah di masjid, kan jadi salah. Maksudnya baik, ada maksud baik supaya tidak riya, tapi caranya salah. Batil, ya batil. Dosa, ya dosa, kan wajib sholat berjamaah di masjid. Disinilah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Nah, untuk yang di tengah ini sangat-sangat butuh ilmu. Tanpa ilmu kita nggak mungkin bisa di tengah. Kadang terlalu ke kiri, kadang terlalu ke kanan. Harus dengan ilmu supaya kita betul-betul ada di tengah. Ya, terakhir. Al-buka'u fis salati la yubtiluha wa la yakhruju sahibuha 'anil khusyu' wa la yukhriju sahibaha 'anil khusyu' bal huwa ammaratu dzalik. Menangis ketika sholat tidak membatalkan. Dan tidak mengeluarkan seseorang dari khusyuk. Justru tanda kehusuan itu sendiri, ya kan? Menangis. Ya, ammaratu dzalik. Dzalik kembali ke khusyuk. Tapi sekali lagi, Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat, imam-imam kita menangis ketika sholat itu, sholat sunnah, sendirian, di rumah, gitu ya. Bukan sholat berjamaah. Ya, kita lanjut 451. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Anas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Masih ingat antum ya? Sahabat yang ditunjuk oleh Nabi tadi untuk mengimami salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Dan Tamim Ad-Dari tadi. Jadi sahabat juga yang dicari-cari oleh Nabi setelah selesai salat. Saat Nabi sadar bahwa tadi ketika mengimami salat ada satu ayat yang terlewat. Selesai salat, ternyata Nabi nggak nyari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Jubair, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu nggak dicari. Yang dicari Ubay bin Ka'ab. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa manusia-manusia mulia itu bukan berarti dalam segala hal nomor satu. Maka bisa disimpulkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu dalam masalah kemungkinan hafalan Al-Quran kalah sama Ubay bin Ka'ab. Seandainya ada yang di atas Ubay bin Ka'ab, tentu Nabi akan taruhlah misalnya siapa, Tolhah misalnya. Tolhah itu kemungkinannya lebih tinggi dari Ubay bin Ka'ab, ya tentu Nabi akan mencari Tolhah. Enggak, Nabi mencari Ubay. Ya, kenapa? Karena Nabi tahu, tentu diberitahu oleh Allah. Kan nggak mungkin Nabi meneliti satu persatu, ya kan? Ya minimal seandainya Nabi salah memilih Ubay bin Ka'ab, tentu akan ditegur oleh Allah. Gitu ya. Dan menarik jawaban Ubay bin Ka'ab, ini tamparan besar, serangan besar untuk orang Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada ayat yang mansuh. Nggak ada ayat Al-Quran yang mansuh, sudah diturunkan kok ditarik lagi. Pakai akal lagi. Ya, kayak manusia, kayak hakim, kayak DPR bikin undang-undang direvisi lagi. Masa Allah kayak gitu. Ini terjadi. Dan Allah berbuat sekendaknya. Dan berapa kali Allah menentukan satu hukum, 5 tahun
Berikutnya hukum itu dimansuh. Yang haram menjadi tidak haram, yang halal menjadi haram, yang tidak wajib jadi wajib, yang wajib menjadi tidak wajib. Ya terserah Allah. Ahlus sunnah wal jamaah menyerahkan kepada Allah apapun yang menjadi keputusan Allah. Beda dengan Khawarij, beda dengan Mu'tazilah, beda dengan Qadariyah, falasifah. Nggak masuk akal. Nggak mungkin. Gitu ya. Apa kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab? Innallaha amaroni an aqra'a alik. Wahai Ubay bin Ka'ab, Allah memerintahkan kepadaku. Zahirnya ini barusan ya. Nggak mungkin Nabi taat kepada Allah itu menunda-nunda. Gitu. Dohirnya ya barusan gitu. Sungguh Allah barusan memerintahkan kepadaku wahai Ubay bin Ka'ab untuk membacakan kepada engkau surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Al-Bayyinah. Aku diperintahkan oleh Allah barusan wahai Ubay bin Ka'ab untuk membacakan ayat itu, surat itu kepada engkau. Kaget. Ubay bin Ka'ab kaget dan bertanya, wasammani, apakah Allah menyebut namaku ya Rasul? Dijawab, nah, iya, Allah menyebut namamu. Ya, fabaka Ubay, maka menangislah Ubay, tentu menangis bahagia. Bagaimana namanya disebut oleh Allah? Ya. Mungkin seandainya kita di posisi Ubay, mungkin lebih menangis lagi, ya kan? Karena tangisan itu kadang menunjukkan ketidakkekuatan, menunjukkan kelemahan. Oleh karena itu yang sering menangis bapak-bapak, ibu-ibu. Yang lebih sering menangis emak-emak, ibu-ibu, ya kan? Karena lemah. Gitu. Maka ketika ahlu sunnah membahas tarekat-tarekat sufiyah yang sering menangis, itu mereka mengatakan ini kelemahan mereka. Gitu. Adapun para nabi, para rasul yang menangis itu lemah di hadapan Allah. Ya kalau di hadapan Allah mana ada yang kuat? Di hadapan Allah pasti lemah. Gitu. Nah, yang tercela adalah menangis tidak di hadapan Allah. Menangis karena takut miskin, takut lapar, masa depan, bisnisnya bangkrut, dipecat, di PHK. Nah, ini menunjukkan kelemahan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 5. Yang pertama, bayanun li fadhaili Ubay bin Ka'ab, menerangkan tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab. Seandainya tidak ada hadis tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab kecuali ini, cukup. Misalnya nggak ada hadis tadi atau beberapa hadis yang lain ya, Umar tadi, kemudian Mansuh tadi, dan ada beberapa hadis kan tentang Ubay bin Ka'ab. Seandainya nggak ada, adanya cuma ini, maka sudah cukup. Para ulama sering mengucapkan seperti itu ya. Ambil contoh Ibnu Hajar. Ketika terjadi syubhat mengenai Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syubhat itu bukan hanya hari itu, sampai hari ini. Manusia yang ilmunya luar biasa, lautan ilmu,
Bagaimana orang yang dipenjara tapi hasil karyanya luar biasa, betul-betul lautan ilmu, lautan kaidah. Tapi entah berapa juta kaum muslimin yang mencaci maki beliau, merendahkan beliau, bahkan mengkafirkan. Gitu. Nah, saking tegasnya beliau mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini batil. Rupanya beliau senasib dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani, Syekh bin Baz, ya yang kesinilah ya. Beda dengan Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, Imam Malik misalnya, kan nggak ada seorang muslim yang mencaci maki beliau-beliau. Gitu ya. Nah, kecuali Rafidhah kan nggak kita anggap lah Rafidhah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah sepertinya diawali dari beliau ya. Bagaimana beliau orang-orang terkena syubhat tentang beliau. Bukan memuji beliau tentang keilmuannya, bersihnya akidahnya, malah dicaci maki. Ya, seolah nggak punya keutamaan. Nah, disinilah Ibnu Hajar tampil membela beliau. Karena para ulama itu seperti itu, saling membela. Begitupun para sahabat saling membela ketika ada syubhat. Apa kata Ibnu Hajar? Seandainya keutamaan Ibnu Taimiyah itu cuma satu. Tentu keutamaannya banyak ya. Seandainya cuma satu dah keutamaannya. Apa? Punya murid bernama Ibnu Qayyim. Itu doang. Ibnu Katsir nggak dibawa-bawa, Ibnu Abdul Hadi, Al-Mizzi nggak dibawa. Pokoknya seandainya beliau cuma punya murid satu, keutamaannya cuma satu, punya murid bernama Ibnu Qayyim, itu cukup mulia. Gitu. Ya, Ibnu Qayyim seperti itu gimana gurunya kan begitu. Logika mudahnya. Gitu ya. Seandainya Allah hanya menurunkan satu surat. Apa? Ini kata Imam Syafi'i ya. Wal asri. Cukup sebagai hujjah. Gitu ya. Kemudian masyru'iyyati tawadhu'i fi ahdil ilmi min ahlihi wa in kana dunahu. Disyariatkannya bertawadhu dalam hal ilmu. Kalau tidak tawadhu, barangkali Nabi nggak mau ya. Bagaimana Nabi Rasul membacakan Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab? Gitu. Ini beliau ingin mengajarkan kepada kita semua, terutama yang berilmu, para ulama, untuk betul-betul tawadhu. Dan alhamdulillah para ulama mengamalkan sifat tawadhu ini. Ambil contoh misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Imam Muslim. Ya. Kan Imam Muslim ini muridnya. Ini ketawaduan. Ya. Ulama-ulama itu betul-betul tawadhu. Gitu. Dan orang yang tawadhu di hadapan Allah, dia tidak akan rendah, justru akan diangkat oleh Allah. Ya. Maka bersikaplah tawadhu. Sepertinya hal di dunia sepertinya sekarang juga sedang berlangsung. Kalau ada tokoh dicaci maki, dihina, dihujat, dia nggak balas. Dia nggak balas, malah didoakan gitu ya. Insya Allah itu masyarakat simpati sama dia. Nggak simpati sama yang mencaci maki. Ini sudah menjadi sunatullah. Orang bilang hukum alam ya. Kita bilang sunatullah. Maka tawaduklah,
Tidak usahlah kita membela diri, apalagi berlebihan. Ya biarin aja. Biarin aja, orang mau ngomong apa, biarin aja. Kadang membela diri itu malah, apa ya, istilah kita, malah bumerang. Gitu. Dengan membela diri malah bumerang, udah diam aja lah. Gitu. Syukur-syukur sekalian. Gitu. Ada ulama, ada yang membicarakan tentang keburukannya, cuman nggak disebut apalah ya. Apa dia bilang di hadapan para jamaah? Itu yang mereka tahu dariku, keburukan itu. Ya. Apa misalnya? Ya misalnya ada seorang ulama kok dengerin musik misalnya, atau ngerokok misalnya ya. Orang pada tahu. Nah ulama salaf itu bilangnya apa? Itu yang kalian tahu tentang diriku seperti itu. Yang kalian nggak tahu apa? Lebih banyak lagi. Gitu. Malah simpati. Gitu. Kalau dia membela diri ini itu begini, apalagi pakai, malah nggak simpati. Gitu. Maka tidak perlulah. Gitu. Kecuali membela saudaranya, membela ajaran Islam, membela sunnah, membela Allah dan Rasulnya, iya, mati-matian kita. Adapun membela diri kita, sepertinya nggak perlu-perlu amat lah. Apalah penilaian manusia, ya kan? Karena semua orang tahu kan, manusia pasti punya aib. Gitu. Nggak ada manusia yang nggak punya aib. Alhamdulillah, aib kita ini oleh Allah ditutup. Gitu. Coba seandainya yang duduk di sini satu sama lain mengetahui aib masing-masing, tentu nggak enak. Iya kan? Ngobrol juga nggak enak. Dia ngobrol yang baik-baik, kita dengar ya, ngomongnya doang. Dalam hati minimal gitu ya. Alah, ngomongnya doang karena kita tahu. Ya. Coba kalau nggak tahu, ya seperti antum, seandainya antum tahu aib saya, antum nggak mau dengerin ngomongan saya, ngomongnya doang, gitu kan? Alhamdulillah antum nggak tahu aib saya nggak tahu aib antum, satu sama lain kita nggak tahu. Alhamdulillah ini nikmat besar. Maka Nabi pernah mengatakan, jika ada di antara kalian yang tahu tentang keburukan si fulan, jangan cerita sama saya. Jangan jadikan aku menjadi tahu, karena aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan salimus sadaq. Di dadaku, di hatiku tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena nggak tahu. Coba kalau tahu, jadi ada apa-apa di hati kita. Gitu ya. Kemudian jawazul bukai 'indal farhi was surur wa husulin ni'am. Bolehnya menangis, tentu tidak haram, tidak makruh ya, saat mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Ya. Ini kan tidak bisa dihindari. Kemudian istihbabu 'aradil Qur'ani 'alal akharin mimma yuaddi ila itqanil hifzi. Disunahkan untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang lain. Apa kalau istilah kita tasmi'. Dan ini kebiasaan ulama-ulama kita dulu. Gitu. Diawali oleh Nabi di hadapan Jibril. Di tahun di mana beliau wafat, itu beliau membacakan di hadapan Jibril berapa? 2 kali. Biasanya setahun sekali. Gitu. Artinya hafalan Al-Quran kita ini perlu dimurojaah dan di depan orang, di depan guru. Banyak dari kita kan cuman mengandalkan mushaf ya.
lupa, lihat mushaf lagi, lupa, lihat mushaf lagi. Ya nggak terlarang, tetapi yang terbaik di hadapan guru. Gitu. Ya lupa atau salah diingatkan. Di samping tidak terlalu berat. Kalau lupa melihat mushaf, ini lebih berat. Yang terakhir beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama ahli tafsir, wa khassa hadhihi as-surah bil-dhikri lamma ishtamalat alayhi min at-tauhid wal-risalah wal-ikhlas was-sahaf wal-kutub al-munazzala al-anbiya wa dhikri as-salah waz-zakah wal-ma'ad wa bayani ahli al-jannati wan-nari ma'a wijazatiha. Kenapa dipilih surat ini? Imam Qurtubi mengatakan karena di dalam surat Al-Bayyinah ini ada membahas tentang risalah, tentang tauhid, tentang keikhlasan, tentang kitab-kitab yang diturunkan di zaman dulu, tentang sholat, tentang zakat, tentang ancaman, tentang surga neraka. Luar biasa, ini banyak sekali. Padahal ringkas. Ya. Surat Al-Bayyinah kan tidak seperti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Pendek, tapi isinya luar biasa. Banyak sekali. Allahu. Ya, ada pertanyaan, silakan.